Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Hayya al-jihad. Dan manakah capres yang terbebas atau tidak pernah tersangkut dengan organisasi radikal dan intoleransi? Yang manakah capres yang tidak pernah terkena sanksi melanggar hak asasi manusia? Sobat-sobatku semuanya, baru saja kemarin terjadi apa yang diucapkan oleh Amin Rais benar-benar ditepati, apa yang diungkapkan oleh Amin Rais benar-benar dijalankan. Amin Rais beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa akan mengadakan gerakan People Power di Kota Solo. Gerakan yang dengan tujuan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Sobat, sebetulnya ini sudah masuk dalam kategori makar. Tetapi apa yang terjadi, kita melihat sampai dengan hari ini Mbah Amin masih tetap berlenggang kangkung dengan santainya. Ajakan makar tersebut disambut dengan gegap gempita pada saat acara peringatan ulang tahun Mega Bintang di Kota Solo beberapa waktu yang lalu. Dan di situ pun tampillah beberapa orang yang dengan semangat yang membara, bahkan meneriakkan kata-kata Allah yang Maha Besar untuk melakukan sebuah gerakan yang suci, mungkin dianggap mereka seperti itu, untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Bahkan Amin Rais pun menambahi dengan kata-kata bahwa dia akan mengacak-acak kota Solo, membuat kota Solo berantakan. Tanpa disangka-sangka, seorang anak muda yang dikatakan oleh seorang politisi bahwa anak muda ini adalah masih ingusan. Anak muda ini berani menjawab apa yang diutarakan oleh Amin Rais dengan tantangan yang jelas dan gamblang. Acak-acakan nek wani. Silakan Anda mengobrak-abrik kota Solo. Silakan Anda mengacak-acak kota Solo kalau memang berani. Dan Amin Rais bungkam 1000 bahasa, dan Amin Rais pun tutup mulut, tidak berani muncul lagi di permukaan. Sobat, bahkan sampai kemarin pun beredar berita dan beredar video, ada beberapa orang yang dikatakan oleh seorang yang bernama Mudrik, sejumlah 1000 orang dari berbagai kota, Blora, Pati, dan segala macam sampai kota Malang sudah masuk kota Solo. Diberitakan seperti itu. Ada 1000 orang akan mengikuti acara People Power. Ternyata yang hadir dan tampaknya ada banyak sekali jumlahnya. Bukan 1000 orang, tetapi justru 150 orang. Sobat-sobatku semuanya, sungguh sangat-sangat mengecewakan dan sangat-sangat memalukan. Ternyata lepas dari target apa yang mereka gaungkan dan apa yang mereka teriakkan. Dan di situ dalam video dan berita yang beredar, saya tidak mendapati atau saya tidak melihat adanya wajah Amin Rais ada di situ. Heran, ataukah mungkin tidak tertangkap kamera, ataukah memang Mbah Amin tidak hadir? Kalau sampai Mbah Amin tidak hadir, inilah yang patut dipertanyakan. Dia yang menggerakkan, dia yang membakar, dia yang mengglorifikasi sedemikian besarnya, dia yang mengajak dengan tambahan bahkan di sela-sela pemberitaan untuk pemanggilan umat muslim melakukan ibadahnya, di situ diselipin kata-kata hayya al-jihad. Sobat-sobatku semuanya, ternyata jihad yang dikemas oleh Amin Rais, jihad yang dituntun oleh Amin Rais, ternyata sang penuntun dan sang peneriak tidak datang. Sepertinya seperti itu. Semoga saya salah melihat dan semoga Amin Rais betul-betul datang, karena itu merupakan sebuah komitmen bagi dia kepada para pendukungnya. Sobat-sobatku semuanya, ada yang aneh jika memang kita melihat seruan People Power dari Mbah Amin ini. Mbah Amin mengatakan bahwa Jokowi sudah salah urus negara. Dan di tema untuk People Power kali ini, mereka mengusung tema yaitu Jokowi salah urus negara dan usut tuntas ijazah palsu Jokowi. Sesuatu yang sungguh aneh. Coba kita berpikir dengan logika
yang normal, dengan otak yang waras dan logika dan nalar yang betul-betul kita taruh dalam kondisi yang kalau orang bicara 00. Jokowi lulusan UGM. Mbah Amin pernah menjadi guru besar di UGM. Apa susahnya melihat ijazah dari seorang yang bernama Joko Widodo? Seorang anak muda yang mungkin pernah mengalami atau mungkin pernah bertemu dengan dia pada saat sang anak muda yang bernama Joko Widodo menuntut ilmu di Universitas Gadjah Mada. Apa sih susahnya bagi seorang Mbah Amin yang bergelar profesor guru besar di UGM untuk membuka arsip? Betul nggak ya yang namanya Jokowi ini adalah mahasiswa di UGM? Mengapa harus diusut tuntas? Mengapa harus sampai diributkan? Mengapa sampai mengorbankan orang yang saat ini sudah ditahan, yaitu Sugiknur dan Bambang Tri? Sobat-sobatku semuanya, sebuah perbuatan yang konyol dan yang bodoh kalau menurut saya. Kita tidak perlu demo berjilid-jilid, kita tidak perlu melakukan people power, kita tidak perlu sampai harus melaporkan kepada polisi dan segala macam. Kalau Mbah Amin komitmen ingin menurunkan Joko Widodo atau Mbah Amin komitmen menjatuhkan Joko Widodo, Mbah Amin akan gampang sekali membuka arsip karena saya percaya Mbah Amin pasti memiliki kolega yang banyak di Universitas Gadjah Mada. Apakah ini bukan merupakan sebuah pembodohan kepada masyarakat? Jika memang ijazah itu palsu, tentu dia akan langsung, dan orang nomor satu yang berteriak ijazah ini palsu, pasti dijamin 1000% Mbah Amin akan peneriakan dengan lantang, ijazah Jokowi adalah palsu, saya saksi hidup karena saya adalah guru besar UGM. Mungkin seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan? Mbah Amin tenang-tenang saja. Apakah mungkin memang ini sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka untuk membuat negara kita selalu berbenturan, selalu ada kericuan-kericuan, sehingga pemerintahan Joko Widodo tidak bisa berjalan dengan tenang, sehingga program-program Joko Widodo semuanya akan rusak atau terbengkalai, sehingga rakyat dirugikan, dan di belakang mereka oligarki yang mereka teriakan ada di belakang Jokowi. Apakah tidak mungkin di belakang mereka juga ada oligarki? Apakah tidak mungkin di belakang mereka ada banyak orang kaya? Apakah tidak mungkin di belakang mereka ada kekuatan-kekuatan, mungkin kekuatan asing yang ingin menguasai bangsa Indonesia dengan seluruh kekayaan alam semestanya? Apakah mungkin mereka sengaja agar kekuatan ini bisa mengambil alih dan Indonesia dikembalikan seperti pada masa-masa sebelum pemerintahan Joko Widodo ini, semuanya dikuasai asing dan rakyat dibikin tidak berdaya? Apakah ini tidak bisa menjadikan kemungkinan people power di kota Solo tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian? Karena pada saat itu pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka menerima 2 surat. Yang satu adalah people power dari Mudrik dan kawan-kawan, dan ada 1 surat lagi yang menyatakan akan melakukan gerakan dan menurunkan massa untuk menolak people power. Sehingga pihak kepolisian akhirnya mengatakan agar jangan diadakan gerakan people power tersebut. Ternyata mereka masih tetap mengadakan karena mereka merasa bahwa mereka didukung oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan rakyat Indonesia yang merasa sudah jenuh dengan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo. Awal memang mereka akan mengadakan gerakan di Gladak, di mana Gladak adalah tempat yang dekat dengan balai kota, dekat dengan Bank Indonesia, dekat dengan Keraton Surakarta. Pihak kepolisian menyatakan supaya mereka berpindah lokasi ke Manahan atau ke tempat lain. Mereka akhirnya pindah ke daerah Jayengan, yaitu sebuah kawasan yang masih berada di tengah kota tapi dalam lingkup lalu lintas yang agak sepi. Sobat-sobatku semuanya, mereka pun akhirnya menyingkir mengadakan di situ, dan memang peserta mereka pun ternyata tidak banyak, hanya 150. Disambut juga gerakan ini oleh massa yang ada di Bandung. Di Bandung mengatakan peserta mencapai 500 orang, ternyata yang datang hanya sekitar puluhan.
Pelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Satu poin yang jelas bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sudah mengerti siapa Mbah Amin. Yang kedua, rakyat Indonesia sudah mengerti siapa Joko Widodo. Rakyat Indonesia sudah mengerti apa yang dilakukan oleh Joko Widodo selama menjadi Presiden Republik ini. Memang tidak akan bisa memuaskan semua orang, 280 juta jiwa yang ada di Republik ini tidak akan bisa terpuaskan dengan satu orang yang bernama Joko Widodo. Ada plus, ada minus, ada suka, ada marah, itu adalah hal yang wajar. Tetapi secara mayoritas, rakyat sudah puas. Dan rakyat melihat kemajuan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Jika memang ada sebagian rakyat yang merasa lebih susah, mungkin itu adalah bagian dari apa yang namanya roda itu berputar. Sobat-sobatku semuanya, mari kita yang masih bisa berpikir normal, marilah kita melihat bagaimana keadaan selama Joko Widodo memimpin ini. Jangan kita menutup mata, jangan kita menutup telinga akan kebaikan-kebaikan yang sudah dia buat, akan kemajuan-kemajuan yang sudah dia buat, dan akan rencana pembangunan untuk membuat Indonesia maju, Indonesia mensejahterakan rakyatnya. Dan kita harus ikut terjun, dan kita harus ikut turut serta menyukseskan apa yang dia buat dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang bisa kita kerjakan. Bukan hanya diam, bukan hanya mengkritik, bukan hanya mencela. Tetapi pembangunan harus berjalan. Dan diantaranya itu maka marilah kita pada tahun 2024 menyeleksi siapakah capres yang harus kita pilih. Yang manakah capres yang akan meneruskan program Joko Widodo. Yang manakah capres yang terbebas atau tidak pernah tersangkut dengan organisasi radikal dan intoleransi? Yang manakah capres yang tidak pernah terkena sanksi melanggar hak asasi manusia? Capres itulah yang harus kita pilih. Capres itulah yang harus kita menangkan agar Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Salam Opidantos.